Halo brother nih, ketemu lagi dengan saya Daus. Dan saya Samsul. Di sini kita akan membahas salah satu film garapan dari Netflix. Yoi, Kalian pada pengen tahu kan apa filmnya? film apa tuh bang? Langsung saja tanpa banyak omong, Nih, filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemandangan bukit-bukit kembar yang sangat megah. Lalu, scene beralih ke wanita muda yang sedang mendaki perbukitan tersebut yang bernama Nora. Dan pada saat mendaki, kakinya tergelincir yang membuat badannya terlempar dan menghantam bukit. Ayahnya yang melihat hal tersebut malah merostingnya. Setelah berjuang untuk menaiki perbukitan yang lumayan tinggi, akhirnya Nora dan ayahnya sampai di puncak yang bernama Puncak Troll. Di puncak, ayahnya bercerita suatu dongeng tentang keberadaan makhluk raksasa yang bernama Troll. Nora yang menganggap Troll adalah dongeng, sudah bosan mendengarkan cerita troll yang diceritakan oleh ayahnya tersebut secara berulang. Ayahnya menyuruh Nora untuk melihat troll, tetapi tidak menggunakan mata, namun dari hati. Layaknya cinta yang hanya bisa dirasakan melalui hati. Nora pun mencobanya, dan benar saja. Nora melihat beberapa wajah troll yang terpampang di dinding bukit, seperti di film Naruto. Dan inilah troll. 20 tahun kemudian, terlihat bapak om-om setengah tua yang sedang berbicara dengan teleponnya. Kita sebut saja Bambang. Ternyata, sekarang Nora menjadi semacam arkeolog ya mungkin ya. Mencari fosil yang berada di sekitar pantai Norwegia. Scene beralih kepada suasana pembangunan kereta bawah tanah yang berada di pegunungan Dovre. Yang dimana proyek rel kereta ini perlu dilakukannya pembuatan jalur bawah tanah. Yaitu dengan cara membuat terowongan di gunung Dovre tersebut. Terlihat aktivitas alat-alat dan kendaraan berat yang sangat banyak. Ternyata proyek ini tidak semulus itu. Ada sekumpulan masyarakat sekitar yang menolak proyek rel kereta Dovre. Malamnya, para pekerja pun mengontrol gua bagian dalam menggunakan mobil. Setibanya mereka di sana, terdengar suara kretek-kretek. Suasana mencekam pun tak terhindarkan. Lalu, gua pun runtuh. Para pekerja panik dan berlari berusaha menyelamatkan diri. Namun apa daya manusia, mereka pun tertimbun reruntuhan dan meninggoy. Setelah kejadian tersebut, pemerintahan Oslo pun langsung mengirim pasukan dan bala bantuan ke lokasi kejadian. Para petinggi dari Oslo langsung berkumpul untuk menyelesaikan masalah ini. Perdana Menteri mendatangi undangan ke markas didampingi dengan asistennya yang bernama Andreas. Ini cocotnya. Di perjalanan, Perdana Menteri dan Andreas dibuat bingung oleh video yang dikirim dari markas pusat. Lalu, Perdana Menteri memerintahkan Andreas untuk mencari orang yang berpengalaman di bidang ini, seperti arkeolog, biologis, ya pokoknya semacam itulah ya. Lalu, scene beralih ke Nora dan tim yang sedang berpesta mabui. Ya, minum-minum ciu mungkin ya, untuk merayakan keberhasilan tim mereka dalam menemukan fosil. Tak lama kemudian, datanglah satu helikopter yang membuat mereka semua terheran-heran. Ternyata, heli tersebut adalah utusan dari pemerintah pusat untuk menjemput Nora. Sesampainya Nora di markas, ini namanya markas apa ya? Ya, pokoknya markas aja lah ya. Dia memperkenalkan diri dengan keahliannya dan lain-lain. Rapat pun dimulai, bersamaan dengan diputarnya video yang tadi awal sudah kita saksikan. Para ahli yang ada di sana beropini. Tapi tiba-tiba Nora menyela dan menanyakan, apa ini lelucon? Lalu si Perdana Menteri menjawab, ya enggak dong. Yang lelucon itu kan hubungan kamu sama dia. Lanjut, Nora kemudian menanggapi dengan berkata, tetapi kalian bisa melihat kan jika itu adalah jejak kaki? Para petinggi dan semua yang ada di dalam rapat itu meragukan opini Nora dan malah, gimana ya, menertawakannya. Lalu Sigrid, ini komuknya, tiba-tiba masuk dan mengatakan dia menemukan video yang berasal dari ponsel salah satu pengunjuk rasa. Setelah diputar dan diperlihatkan, Nora melihat ada siluet badan besar yang mengacak-acak gunung tersebut. Scene pun beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah lembah yang dikelilingi pegunungan. Terlihat ada sepasang kekasih berusia senja yang sedang nyantui menikmati teh dan bercengkrama. Mereka berdua heran, kenapa anjingnya menggonggong mulu? Namun,
Tidak lama terdengar suara seperti langkah kaki yang sangat besar. Si kakek bergegas membuka pintu rahasia dan menarik si nenek untuk masuk. Dan suara seperti ledakan yang sangat keras muncul dari atas. Setelah suasana aman, mereka keluar dan ternyata rumahnya tinggal tersisa setengah. Wah. Bayangin bro, lu lagi ngeteh, ngecil sama bini lu, tiba-tiba ada benda asing numpang lewat. Rapat berjalan dengan sedikit alot, karena banyaknya opini dan pemikiran yang masuk. Lalu Nora ditemani dengan Andreas pun terbang meluncur ke rumah pasangan senja yang dilewati oleh benda asing tadi. Singkat cerita, Nora dan Andreas pun sampai di TKP. Di sana mereka disambut dan dijelaskan runtutan kejadian oleh Kapten Chris. Ini boolnya. Kapten Chris menjelaskan kepada Nora runtutan kejadian yang telah terjadi. Lalu mereka dibawa ke sebuah posko pengungsian yang sudah ada pasangan senja dan anjingnya. Lalu Nora pun menanyakan kejadian atau fenomena apa yang baru saja terjadi, sehingga rumahnya tinggal separuh seperti otak kalian. Setelah sesi wawancara selesai, Nora dan Andreas pun terbang untuk mengikuti jejak kaki troll yang terlihat. Tapi sayangnya jejak kaki itu berhenti di hamparan perbukitan. Nora dibuat bingung dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi suatu rumah. Dan setelah mereka sampai, betapa kagetnya mereka ketika tiba-tiba muncul bapak-bapak tua bangka yang memegang laras panjang. Lalu Nora menjelaskan ke circle-nya bahwa ini bapaknya. Bapaknya pun tertegun sejenak dan mulai tenang. Dia berjalan keluar masih dengan tatapan curiga. Lalu Nora berkata, "Bisakah ayah memakai celana?" Ternyata ayahnya nggak pakai celana, lur. Oh, mungkin dia menerapkan prinsip biar Samuelnya bernafas dengan bebas. Masuk akal sih, masuk akal. Masuk akal sekali. Setelah ayah Nora menjelaskan kepada mereka, dan dari penjelasan ayahnya pun diketahui bahwa ayahnya dulu adalah semacam pasukan atau tentara yang benar-benar paham dan tahu tentang troll. Namun Nora masih menganggap itu adalah sebuah dongeng belaka. Setelah menjelaskan ngalor ngidul, mereka pun akhirnya terbang dengan arahan dari ayah Nora. Mereka terbang ke sebuah lokasi di peta yang dipegang oleh ayah Nora. Sesampainya di sana, ayahnya langsung turun dan memulai penelitian. Dengan gaya yang agak nyentrik, tapi itulah gaya beliau. Lalu Nora mendampinginya dan menanyakan apakah dia menemukan sesuatu. Lalu ayahnya berkata, "Lihat kita mungil, berpetualang seperti dulu." Dan Nora langsung menjawab, "Ini bukan semacam acara rujuk. Entah apa yang terjadi sebelumnya di film ini pun tidak dijelaskan kenapa mereka marahan. Tapi ya sudahlah, lanjut." Mereka melanjutkan obrolan mereka dan malah terjadi perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Nora terdiam karena dia mencium sesuatu yang dia disebut dengan hipernatural. Saya pun nggak tahu ya hipernatural itu apa. Saya taunya malah kerang berdenyut doang. Waduh. Lalu, betapa terkejutnya ketika Nora melihat ke depan dan tepat di belakang ayahnya, ada wajah lengkap dengan mata dan aksesorisnya yang sedang melek. Dan iya, bisa kita tebak, itu adalah troll yang sedang berkamuflase menjadi perbukitan. Lalu troll tersebut bangun dan mengejar mereka. Andreas yang melihat hal itu pun langsung memberitahu Chris. Lalu Chris dengan sigap langsung menyalakan mesin helinya dan cus cabut dari tempat tersebut. Buh, itu troll segede bagong, gede banget malah. Markas dibuat gempar atas adanya kejadian tersebut. Kejadian yang baru saja dialami oleh mereka berhasil diabadikan oleh kamera yang disaksikan oleh para petinggi Oslo. Sesampainya di markas, ayah Nora pun menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dan menentang akan proyek pembangunan jalur kereta di Pegunungan Dovre. Tentu itu adalah hal yang sensitif karena dia berbicara di depan petinggi Oslo yang secara tidak langsung itu adalah proyek mereka. Setelah perdebatan dengan para petinggi dan perdebatannya dengan Nora yang cukup alot, Nora dan kawan-kawan lalu mengikuti operasi militer yang bertujuan untuk mencari tahu sekaligus membunuh troll. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya troll terlihat sedang menuju ke arah mereka. Dan tanpa basa-basi, Chris langsung memerintahkan penyerangan ke troll. Misil, tembakan, pokoknya semuanya lah dilakukan. Tapi ya, seperti yang kita tahu, itu tidak mempan sama sekali untuk troll. Hanya membuat troll semakin marah. Setelah semuanya mundur,
Nora dan semuanya sembunyi di balik pohon mati. Tapi salah satu prajurit yang bersembunyi bersama mereka berdarah-darah. Seperti yang dikatakan oleh ayah Nora, jika troll bisa mencium darah, maka troll dengan mudah menemukan prajurit tersebut dan memakannya. Lalu dengan sangarnya, ayah Nora maju untuk menenangkan troll. Suasana menjadi tegang. Namun bodohnya, ada prajurit tolol yang malah menembaki troll dengan machine gun untuk menyebabkan troll balik badan dan ekornya mengenai ayah Nora. Ayah Nora pun terpental dan tidak bisa diselamatkan. Di sisa-sisa nafas terakhirnya itu, beliau sempat mengucapkan, "Istana, Raja, Rumah." Nora pun bingung dengan kode tersebut, apalagi saya. Setelah kepergian ayahnya, Nora pun mempelajari tentang troll, tentang cara menghadapi dan membunuh troll. Lalu dia menemukan salah satu cara, yaitu dengan membawa lonceng berukuran besar, menggunakan helikopter, dan membunyikannya di atas. Ide ini tentu tidak membuat yakin para petinggi Oslo. Namun, karena bertepatan dengan troll yang sedang berjalan ke arah Oslo, mereka mengizinkan. Scene beralih ke sebuah taman bermain. Semacam Ancol lah kalau di Indonesia. Tempat tersebut sangat ramai. Ada anak kecil berlari, keluarga kecil yang menikmati masa liburan mereka, dan lainnya. Mereka terlihat sangat bahagia tanpa tahu kalau troll sedang menuju ke situ. Tidak lama kemudian, terjadi gempa yang disebabkan oleh langkah dari si troll ini. Lalu orang-orang pun lari, takut melihat ada makhluk raksasa di depannya. Untung tidak berselang lama, 4 helikopter yang membawa lonceng pun datang dan mulai memutar di atas kepala troll. Di sini troll mulai merasa kesakitan mungkin ya, dan mengamuk. Lalu troll mengambil stand penjual makanan yang ada di bawah dan melemparkannya ke salah satu helikopter. Helikopter pun jatuh. Kemarahan tidak selesai sampai di situ. Troll meluapkan semuanya ke arah helikopter yang mengganggunya. Satu persatu tumbang dan menyisakan Heli Nora saja. Setelah kepulangan Nora dari misi yang gagal tersebut, Nora langsung berhadapan dengan Perdana Menteri. Terjadilah adu argumen yang mantap dari mereka berdua dengan dua pandangan yang berbeda. Lalu, tidak lama kemudian, Nora keluar dari markas dengan wajah kesal. Nora telah dikeluarkan dari misi ini. Sekarang, para warga sipil sudah mulai ditertibkan untuk mengungsi dikarenakan troll yang sudah mulai mendekati perkotaan. Nora menaiki mobil bersama dengan Andreas sembari membaca catatannya. Lalu, dia teringat akan pesan ayahnya di akhir nafasnya dan mencocokkan informasi dengan Andreas. Lalu mereka langsung putar balik dan menuju ke istana kerajaan Oslo. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung dihadang oleh para penjaganya. Tidak lama kemudian, muncul orang tua yang mempersilahkan mereka masuk, karena ternyata orang tua tersebut sudah mengetahui Nora dan dia pasti akan datang ke situ. Mereka berdua dibawa ke ruangan bawah tanah sembari dijelaskan mengenai bangsa-bangsa troll dan kisahnya di zaman dahulu. Setelah mereka memasuki ruangan antah berantah tersebut, betapa terkejutnya Nora ketika melihat isi dari goa tersebut. Ternyata isinya adalah tulang berulang dari troll yang sengaja dibunuh. Lalu Nora mempunyai ide untuk meminta mobil yang paling besar dan menelpon Chris untuk meminta bantuan. Sementara itu, para petinggi Oslo sudah mulai khawatir akan troll yang semakin dekat dengan perkotaan. Dan mereka berencana menggunakan senjata pamungkas, semacam misil mungkin ya. Di sisi lain, Nora dan Andreas sedang mencari rute paling aman dan terdekat yang bisa mereka lalui untuk memancing troll. Si hacker, siapa yang namanya lupa tadi, Sigrid, memberi kabar ke Andreas bahwa pemerintah akan menggunakan misil. Dan itu tidak boleh terjadi karena akan berdampak ke misi Nora dan ke warga-warga sipil. Jadi Andreas meminta Sigrid untuk meretas sistem dan membatalkan peluncuran misil. Chris yang dimintai tolong oleh Nora tadi sudah berada di lokasi. Dan tidak lama kemudian datanglah teman-teman Chris yang dimintai tolong olehnya. Nora dan Andreas masih bersiap dan menunggu si Sigrid meretas sistem dan menggagalkan peluncuran tersebut. Karena kalau peluncuran tersebut tetap dilakukan, rencana Nora tidak akan berhasil dan berjalan dengan lancar. Dan GG Gaming, si Sigrid berhasil meretas.
Nora langsung menancap gas dengan brutal bak dom Toretto. Keren banget pokoknya. Ada drift-driftnya juga, anjay mabar. Di sisi lain, Chris sedang memberi pencerahan kepada teman-teman tentaranya agar mereka bersemangat dan termotivasi. Kembali ke Nora. Pas sedang asik-asiknya ngedrift, ternyata tengkorak yang dibawanya itu jatuh dan berhasil diambil oleh troll. Mungkin karena troll teringat akan kejadian zaman dahulu dan menjadi sangat marah. Tak ambil waktu lama, Nora langsung tancap gas untuk melanjutkan ke tempat yang sudah direncanakan. Lalu, scene beralih ke markas. Dengan situasi bingung, ada salah satu anggota parlemen yang sadar akan kelakuan si Sigrid dan langsung mengambil laptopnya. Ketegangan pun dimulai ketika troll sudah hampir sampai lokasi, tetapi Nora masih di dalam mobil. Dengan banget anjir sampai ngecrit. Dan oke, kembali ke misil yang tadi gagal diluncurkan karena diteretas oleh Sigrid. Sekarang pemerintah tetap berkekeh untuk mencobanya lagi. Sang pilot yang mendeteksi adanya warga sipil memperingati markas untuk menahan serangannya. Jenderal pun membatalkan perintah, tetapi si gendut tetap kekeh ingin diluncurkan. Karena terlalu banyak tingkah, si Sigrid langsung membogeng batang hidungnya hingga terkapar. Ternyata, rencana yang dilakukan oleh Nora adalah dia akan memberi sinyal ultraviolet dan ditembakkan langsung ke troll. Karena jika troll terkena sinar, akan terbakar. Namun, di tengah-tengah prosesi itu, Nora malah berubah pikiran dan mematikan semua senter dan menyuruh troll untuk pergi ke pegunungan. Tapi sayangnya, matahari mulai terbit yang membuat badan troll terbakar dengan sangat cepat, yang akhirnya meninggal. Sedih banget anjay. Dan selang beberapa waktu, para petinggi Oslo datang dan mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Nora atas dedikasinya. Dan tamat. Film yang sangat... Lo takut gak, Sul? Kenapa? Ini kan baik. Dari film ini, kita belajar bahwa tidak semuanya yang berwajah seram itu jahat. Yoi, benar sekali. Tapi kalau bisa ya dihindari lah ya. Itu paling benar. Sekian dari kami. Oh iya, ada pantun nih. Apa tuh? Alucard, Baywan, sama Gatot. Cakep. Yang gak subrek anaknya.